A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamis fi bayani ba'di ma yuftara ala sayyidina Yusuf alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Wa Yusuf ibnu Nabiyillah Yaqub ibni Ishaq bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa qad u'tiya Yusuf alaihi salam syatrul husni. Jadi bab yang kelima adalah menerangkan tentang hal-hal yang dibuat dusta, pendustaan terhadap cerita-cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah putra dari Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Yusuf ini ceritanya sangat masyhur sekali, bahwa beliau adalah nabi yang diberikan setengah dari kegantengan, jadi sangat good looking, ganteng orang umum. Jadi BTS kalah Kim Taehyung rene apa-apa nih. Kim Taehyung coro dibandingnya Nabi Yusuf yang rene apa-apa nih, ganteng orang umum. Sampai dalam cerita kayak pas Imratul Aziz, sang permaisuri, mendengar ghibahan dari wanita-wanita masyarakatnya, kemudian mereka yang menghibah diundang ke istana, diberikan sebuah apel, disuruh mengelupas apel tersebut. Lah pas saat mengelupas, saat lagi ngocek apel kui mau, Nabi Yusuf dikon metu terus nyawang kabeh. Lah kok gak sadar sing ditiateli iki jerijine. Saking nyawang Nabi Yusuf gantengnya kok yang ngono, jadi rasa sakit yang ada di tubuh ini hilang semua. Gantengnya wong jadi rodok penting, gantengnya rodok penting adalah sebuah privilege. Good looking adalah sebuah privilege. Jadi gak ada yang bisa melebihi gantengnya Nabi Yusuf kecuali Nabi Muhammad. Nah, tentang Nabi Yusuf ini adalah cerita yang didustakan, cerita yang dibuat-buat adalah cerita tentang Yusuf alaihissalam la yuhammu bizina. Jadi di sini akan menerangkan bahwa ketika Nabi Yusuf hendak diperkosa, hendak diajak mesum oleh Imratul Aziz, itu ada sebagian cerita yang menerangkan bahwa Nabi Yusuf sampai ingin melakukan hal tersebut. Apakah cerita ini benar atau tidak? Namun sebelumnya kami akan ceritakan dulu detail tentang cerita Yusuf. Aqama Yusuf alaihissalam fi baiti azizi Misr wa waziriha mukarraman wa kana fa'iqal hasani wal jamal. Falamma shabba wa kabara ahabbathu imratul azizi hubban jamman wa ula'at bihi wa syaghafaha hubbuhu lamma ra'at min husnihi wa jamalihi al-bahir. Jadi Yusuf ini tinggal di rumahnya Azizi Misr, seperti gubernur Mesir ya. Aziz ini orang yang mulia di tanah Mesir. Wazir berarti seorang gubernur atau perwakilan daerah, DPR atau apa gitu, gubernur. Dan dia memiliki wajah yang sangat tampan, sangat good looking.
Falamma syabba wa kabara, jadi semasa dia puber, semasa dia remaja, Imratul Aziz, istri dari gubernur Mesir ini sangat mencintainya, sangat amat sangat banget mencintainya, sampai-sampai dia terbutakan oleh cinta kepada Yusuf, karena memang Yusuf sangat ganteng, tergila-gila. Wa dhata yawmin aradat Imratul Aziz an tahmilahu ala muwaqatiha anwatan wa hiya fi ghayatil jamali wal mali wal mansubi wasyabab wa ghallaqatil abwaba 'alayha wa 'alayhi wa tahayyat lahu wa tasanna'at wa labisat ahsana thiyabiha wa afkharaha wa da'athu surahatan ila nafsiha min ghairi haya'in wa talabat minhu ma la yaliqu bihalihi wa maqamih. Jadi pada suatu hari si istri dari Imratul Aziz, ini istri dari gubernur Mesir tadi, ini ingin Yusuf itu bermesraan, berjumpa, bermesum, nananina dengan Yusuf. Sampai akhirnya dia menyiapkan, dia berdandan sangat cantik, dia memakai pakaian yang sangat indah, pakaian pakaian haram kalau sekarang, pakaian yang sangat indah, pakai eyeliner, pakai shadow, pokoknya cantik banget. Fi ghayatil jamal, bahasanya di sini dia berdandan dengan amat sangat cantik. Kemudian dia mengajak Yusuf masuk ke kamarnya, dia menguncinya. Sudah tergila-gila sama Yusuf. Kemudian dia meminta Yusuf untuk segera muwaqa'ah ini bercumbu dengannya. Walakin hayhata wa huwa an-nabiyyul afifut tahirul ma'sum an mithli tilka ar-radha'il was-safahat wal fawahish wa huwa nabiyyun min sulalatil anbiya'il ladzina yastahilu 'alaihimur radha'il wal fawahish. Tapi mana mungkin Nabi Yusuf berani melakukannya? Bukan berani, melakukan tersebut gak bakal mungkin. Karena dia adalah seorang nabi yang afif, nabi yang terjaga, nabi yang suci, nabi yang maksum dari semua perbuatan-perbuatan buruk, dari semua perbuatan-perbuatan yang menghilangkan moral. Dia juga nabi, anaknya nabi. Maksudnya gini, Nabi Yusuf itu anaknya dari nabi, ayahnya Nabi Yusuf itu juga anaknya nabi, kakeknya Nabi Yusuf itu juga anaknya nabi. Jadi tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Walidzalika Aba Yusuf alaihissalam ma da'athu ilahi Imratul Aziz wa amtana asyaddal imtina' wa lam yataraddad lahdatan fi fi'lil fahisyah. Karena dari itu Nabi Yusuf menolak. Wa amtana asyaddal imtina', dan dia sangat menolak. Gak mungkin dia mau walaupun sedetik pun melakukan perbuatan itu. Gak mungkin. Jadi ada sebagian cerita yang memang berkembang, entah itu cerita Israiliyat atau cerita apa. Intinya cerita yang merendahkan martabat dari Nabi Yusuf. Cerita tersebut adalah cerita tentang ketika Nabi Yusuf ini diajak oleh Imratul Aziz, oleh sang permaisuri itu. Nabi Yusuf ini sampai melepas celananya. Bahkan ada yang berbicara seperti itu. Dia sempat terpujuk. Kemudian dia melihat adanya burhana Rabbi. Kemudian dia sadar kembali, itu tidak benar. Yang benar adalah Nabi Yusuf tidak mungkin ada kesengajaan, ada kemauan untuk melakukan hal itu. Dia adalah seorang nabi yang afif. Dia adalah seorang nabi yang terjaga. Lahdotan pun dia tidak akan mau untuk melakukan hal tersebut. Bahkan tidak terlintas sedikit pun melakukan
hal tersebut dengan Imratul Aziz. Lidzalika la yasihhu wa la yajuzu i'tiqadu ma yurwa an ba'dil mufassirin anna Yusuf alaihissalam halas sarawil wa qa'ada minha maq'adar rajuli min imra'atihi wa halla aqdan nitaqiha fa inna hadha batilun wa kufrun idh la yaliku binabiyyin min anbiya'illahi ta'ala ayyahsula minhu dhalik. Jadi di sini diterangkan bahwa Dr. Syekh Thorih Muhammad Najib Liham ini ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf sampai melepas celananya dan dia sudah duduk di atas Imratul Aziz, di atas wanita tadi, seperti halnya duduknya orang yang ingin menanananina seorang istri gitu. Ini adalah cerita buruk, cerita bohong dan cerita batil, bahkan bisa sampai menjadikan kufur kalau kita mempercayai ini. Kenapa idla yaliku binabiyyin min anbiya'illahi ta'ala? Karena apa? Karena cerita ini tidak layak disandarkan pada seorang nabi. Gak layak. Hal rendahan seperti ini, ada keinginan berbuat maksiat seperti ini disandarkan pada seorang nabi, itu adalah termasuk melecehkan derajat para nabi. Fa innahu law kana hasala hadza min Yusuf lakana fihi dalilun 'ala al-'azmi 'ala fi'lil fahishah wal anbiya salawatullahi 'alaihim ma'sumuna minal 'azmi 'ala zina wal fahishah wa muqaddimatiha. Andaikan cerita ini benar, andaikan, hanya andaikan ya, andaikan ini lau harfu syartin yaqtadim tina'amah, lau menerangkan sesuatu yang tidak mungkin ya, namun hanya berandai-andai dan tidak mungkin terjadi. Andaikan Nabi Yusuf ini ceritanya sahih bahwa dia sampai menduduki Imratul Aziz, sampai dia ingin menyentuh Imratul Aziz, ada keinginan darinya untuk menyentuh Imratul Aziz, kemudian datang burhana Rabbi, kemudian dia sadar. Andaikan cerita ini benar, maka cerita ini bisa dijadikan sebuah dalil bahwa para nabi itu bisa azam, boleh azam pada perbuatan yang buruk, pada perbuatan yang keji. Sedangkan semua nabi ini tidak sah jika disandarkan bahwa mereka semua pernah azam untuk melakukan perbuatan buruk. Semua nabi itu maksum. Mereka tidak akan melakukan perbuatan yang sangat keji, bahkan zina seperti ini. Dan mereka juga tidak pernah untuk mengazam, untuk ada niatan melakukan hal itu. Qala Allah subhanahu fi bayani bara'ati nabihi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Yusuf tidak seperti itu. Dalam ayatnya, qalat imratul azizil ana hasala haqqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Dari ayat ini dijelaskan bahwa yang horn itu hanya Imratul Aziz. Nabi Yusuf tidak ada horn sama sekali. Tidak ada keinginan pun, digoda bagaimanapun dia tidak ada keinginan untuk menyentuh Imratul Aziz. Jadi ingat ya, ini banyak sekali cerita-cerita tentang para nabi yang sudah sering kita dengar, tapi cerita-cerita itu cerita yang berasal dari kisah Israiliyat. Cerita itu terlihat sangat seru, terlihat sangat wah, nabi bisa seperti ini, tapi sebenarnya di cerita itu disisipi hal-hal kufur,
seperti melecehkan derajat para nabi, seperti banyaklah intinya. Jadi intinya hati-hati dengan cerita yang kita dengar. Kita harus mensaringnya dengan pikiran kita dan dengan kitab dan dalil-dalil yang sudah ada bahwa para nabi ini maksum. Rumusnya di situ. Nabi ini maksum. Mereka tidak akan pernah melakukan sebuah perbuatan yang keji dan tidak pernah menyengaja untuk melakukan sebuah perbuatan tersebut.